Karim Benzema buka peluang kembali ke Real Madrid. Karim Benzema tidak mau menutup peluang kembali ke Real Madrid suatu hari nanti. Namun, Benzema belum mengetahui kapan akan datang ke ibu kota Spanyol karena masih bahagia bermain di Al-Ittihad. Apabila memutuskan kembali ke Real Madrid, Benzema tidak akan menjadi pemain. Pasalnya, ia sudah berada di penghujung karirnya baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-37 pada Desember lalu. Tentu saja saya ingin kembali ke Madrid. Tapi, saat ini saya masih terikat kontrak bersama Al-Ittihad dan senang sekali bermain di sini, ujar Benzema dilansir Football 5 Star dari laman Marca. Ketika waktunya tiba, pasti saya akan membuat keputusan. Saya yakin takdir akan membawa saya kembali ke Madrid suatu hari nanti, sambung penyerang berpaspor Prancis itu. Lebih lanjut, Benzema mengaku sangat merindukan kehidupan di Los Blancos. Benzema bahkan mengatakan hingga saat ini masih menyempatkan diri menyaksikan penampilan Los Blancos lewat layar kaca. Tentu saja saya merindukan Madrid. Saya menghabiskan sebagian besar karir profesional di Madrid. Hingga saat ini, saya selalu menyempatkan diri menyaksikan pertandingan Madrid, tuntas Benzema. Benzema datang ke pangkuan Al-Ittihad pada musim panas 2023 lalu. Ia memilih melanjutkan karirnya di Arab Saudi setelah menghabiskan 12 tahun bersama Los Blancos. Petualangan Benzema di Arab Saudi berlangsung cukup lancar. Ia mampu menciptakan 25 gol serta 11 assist dalam 41 penampilan di semua kompetisi. Real Madrid jadikan Xabi Alonso pengganti Carlo Ancelotti. Raksasa La Liga, Real Madrid, dikabarkan ingin menjadikan manajer Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, sebagai penerus Carlo Ancelotti di Santiago Bernabeu. Posisi Carlo Ancelotti sebagai pelatih Real Madrid tampak terancam. Kekalahan 2-5 Real Madrid dari Barcelona di final Piala Super Spanyol menunjukkan bahwa Los Blancos kalah dalam setiap aspek permainan, mulai dari taktik hingga eksekusi di lapangan. Madrid sebenarnya unggul lebih dahulu lewat gol cepat Kylian Mbappe di menit ke-5. Namun, setelahnya mereka justru kehilangan kontrol dan membiarkan Barca balas mencetak 5 gol bahkan sebelum 50 menit pertandingan berjalan. Masalah utama Madrid bukan hanya kesalahan individu, tetapi juga kegagalan sistemik yang sudah lama membayangi. Dengan Federico Valverde dan Eduardo Camavinga di posisi double pivot, lini tengah Madrid gagal melacak pergerakan pemain Barcelona, yang bebas bergerak di zona berbahaya. Ketika lini tengah terbongkar, Lamine Yamal dan Raphinha dengan mudah menembus pertahanan yang terus dalam keadaan panik. Alonso, yang saat ini melatih Bayer Leverkusen, tetap menjadi kandidat utama untuk menggantikan Ancelotti. Pelatih asal Bask itu dilaporkan bersedia menunggu hingga waktunya tiba untuk mengambil alih posisi tersebut. Jesus Vallejo dapat lampu hijau tinggalkan Real Madrid. Jesus Vallejo kini menepi di Real Madrid. Meskipun kepergian Nacho pada musim panas lalu menciptakan peluang potensial, manajer Carlo Ancelotti telah memutuskan bahwa Vallejo tidak memenuhi level yang dibutuhkan. Akibatnya, pelatih asal Italia itu hanya memberi bek itu waktu bermain selama 10 menit dalam 29 pertandingan musim ini. Dengan dibukanya bursa transfer musim dingin, Sport melaporkan bahwa Ancelotti dan Real Madrid telah mendorong Jesus Vallejo untuk mencari tim baru, meskipun sang pemain tetap menolak hengkang. Sikap Ancelotti telah diperjelas dengan dikeluarkannya Vallejo dari pertandingan, termasuk pertandingan Copa del Rey melawan Deportiva Minera dan perjalanan Piala Super Spanyol ke Jeddah. Real Madrid belum mengeluarkan laporan medis apapun untuk membenarkan ketidakhadiran ini, dengan sumber-sumber di dalam klub mengonfirmasi bahwa bek itu sama sekali tidak masuk dalam rencana manajer. Sebaliknya, Ancelotti telah memilih untuk menggunakan pemain muda daripada Vallejo. Satu-satunya penampilan Vallejo musim ini terjadi pada September tahun lalu, saat ia bermain selama 10 menit terakhir untuk Alaves, menggantikan Kylian Mbappe yang cedera. Tidak dicantumkannya bek Spanyol itu dalam pertandingan Copa del Rey menggarisbawahi keterpinggirannya, karena pertandingan itu utamanya diperuntukkan bagi pemain skuad. Dalam pertandingan piala yang dimainkan di Cartagena, Ancelotti menurunkan pemain muda Raul Asensio dan Diego Aguado sebagai bek tengah, dengan Vallejo bergabung dengan Real Madrid pada musim 2015.
dari Zaragoza tetapi menghabiskan sebagian besar waktunya di klub itu dengan status pinjaman. Secara keseluruhan, Vallejo hanya mengenakan seragam Real Madrid sebanyak 32 kali selama 9 musim, dan dengan kurangnya kepercayaan Ancelotti kepada sang bek, masa depannya di klub tersebut tampaknya semakin tidak dapat dipertahankan. Rodrigo bertekad untuk meraih trofi pertama bersama Real Madrid usai lolos ke final Piala Super Spanyol 2025. Rodrigo berperan penting dalam kemenangan Real Madrid atas Mallorca, membawa tim tersebut ke final Piala Super Spanyol 2025. Dalam pertandingan puncak tersebut, Rodrigo berambisi untuk mempersembahkan trofi pertama bagi El Real di musim ini. Pertandingan antara Los Blancos dan Mallorca berlangsung di King Abdullah Sports City, Jeddah, pada Jumat, 10 Januari 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Dengan menurunkan skuad terbaiknya, Real Madrid langsung tampil menyerang sejak peluit pertama dibunyikan. Namun demikian, setiap usaha Madrid untuk menjebol gawang lawan selalu digagalkan oleh pertahanan solid Mallorca. Akibatnya, skor tetap imbang tanpa gol hingga babak pertama usai. Real Madrid akhirnya mencetak 3 gol di babak kedua dan menutup pertandingan dengan kemenangan 3-0. 3 gol tersebut masing-masing dicetak oleh Jude Bellingham pada menit ke-63, gol bunuh diri Martin Valgen di menit ke-92, dan gol dari Rodrigo pada menit ke-95. Dengan kemenangan tersebut, Real Madrid berhasil melaju ke babak final Piala Super Spanyol 2025. Di partai puncak, Madrid akan berhadapan dengan Barcelona yang sebelumnya sukses menundukkan Athletic Bilbao dengan skor 2-0 pada hari Kamis, 9 Januari 2025. El Clasico antara El Barca dan El Real dalam laga final Piala Super Spanyol musim ini dijadwalkan berlangsung di King Abdullah Sports City, Jeddah, pada hari Senin, 13 Januari 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Fabrizio Romano, Real Madrid resmi amankan transfer Fati. Bek tengah berusia 18 tahun, Lamine Fati, menjadi subjek spekulasi selama beberapa pekan terakhir, dengan sejumlah klub dikabarkan tertarik untuk mendapatkan tanda tangannya. Namun, menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Los Blancos telah mengamankan jasanya dengan membayar biaya sebesar 100 juta euro mendekati klausul pelepasan dalam kontraknya. Fati diharapkan memulai karirnya di tim ketiga Real Madrid dengan rencana untuk naik ke Real Madrid Castilla. Fati sebelumnya telah menunjukkan performa impresif bersama Leganes B di Divisi 5 Spanyol. Valencia sebenarnya sempat mencoba mendekatinya tahun lalu, tetapi Leganes berhasil menahan minat dari Los C pada saat itu. Kini, Real Madrid secara resmi menambahkan Fati ke dalam daftar pemain muda bertalenta mereka. Bek muda ini akan berusaha mencuri perhatian di tim junior dengan tujuan untuk melangkah ke tim utama di masa depan. Jumpa Barcelona di final Piala Super Spanyol, Carlo Ancelotti, Real Madrid bertekad tampil lebih oke. Real Madrid akan bentrok dengan Barcelona pada laga final Piala Super Spanyol 2025. Pelatih Madrid, Carlo Ancelotti, menegaskan timnya bertekad tampil lebih oke ketimbang El Barca, demi merengkuh trofi juara. Los Blancos meladeni Mallorca di King Abdullah Sports City, Jeddah, Jumat, 10 Januari 2025, dini hari WIB, pada laga semifinal Piala Super Spanyol. Tampil dengan skuad terbaiknya, Real Madrid tampil percaya diri. Madrid mencatatkan 64,8% penguasaan bola, berbanding 35,2% milik Mallorca. Namun, upaya El Real mencetak gol pada babak pertama selalu kandas di kaki pemain belakang Mallorca. Alhasil, sampai babak pertama berakhir, skor imbang tanpa gol mewarnai duel Real Madrid versus Mallorca. Masuk paruh kedua, Los Blancos masih tampil menekan. Gol yang dinanti pendukung Real Madrid pun tercipta pada menit ke-63, setelah Jude Bellingham mengukir namanya di papan skor. Meski sukses memecah kebuntuan, Madrid masih kesulitan menembus rapatnya lini pertahanan Mallorca. Gol kedua pun baru tercipta pada menit ke-92 berkat gol bunuh diri Martin Valgen. Pada menit ke-95, Rodrigo memperbesar keunggulan Real Madrid setelah memanfaatkan umpan dari Lucas Vázquez.
Sampai pertandingan berakhir, skor 3-0 untuk kemenangan Madrid tetap bertahan. Berkat hasil tersebut, Real Madrid melenggang ke final Piala Super Spanyol 2025. Madrid bakal bersua Barcelona pada partai puncak yang sebelumnya berhasil mengalahkan Athletic Bilbao dengan skor 2-0 pada Kamis, 9 Januari 2025. Rencananya, duel El Barca versus El Real pada laga final Piala Super Spanyol musim ini akan berlangsung di King Abdullah Sport City, Jeddah, Senin, 13 Januari 2025, dini hari waktu Indonesia Barat.